Assalamualaikum. Next. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sadie's home. If I quit this season, I still beat the greatest. Oke, teman-teman, di sini saya Muhammad Iqbal Rahmawan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang manajemen strategis. Nah, pada pembahasan manajemen strategis ini, kita akan membedah manajemen strategis mulai dari pengertiannya, tujuannya, prosesnya, dan konsep dari manajemen strategis itu sendiri. Nah, pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu itu tentang pengertian dari manajemen strategis. Oke, langsung kita mulai saja pengertian dari manajemen strategis itu sendiri. Let's go. Nah, bahasan pertama kita ketemui yaitu pengertian manajemen strategi. Di manajemen strategi itu ada dua konsep, manajemen dan strategi. Nah, pertanyaan dari manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa kita gabungkan dua makna tersebut menjadi manajemen strategi ialah proses yang bersifat mendasar dari pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, ditempuh dengan cara-cara yang dibuat oleh seorang pemimpin dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, berikutnya yaitu tentang tujuan dari manajemen strategi. Nah, tujuan manajemen strategi ini ada 4, yaitu pertama, memberikan arah tujuan dari organisasi. Kedua, yaitu bantu memikirkan kepentingan bagai dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga adalah memikirkan tentang perubahan lingkungan dalam suatu organisasi. Dan yang keempat adalah hubungan dengan efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi tersebut. Berikutnya ada proses manajemen strategis. Di proses manajemen strategis ini ada 3 macam bentuk. Pertama adalah perumusan strategis, yang kedua adalah pengimplementasian strategis, dan ketiga pengevaluasian strategis. Pertama dijelaskan lebih dahulu tentang perumusan strategis. Dalam perumusan strategis ini ialah perancangan visi dan misi dalam suatu organisasi. Visi adalah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, dan misi adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Nah, yang kedua adalah pengimplementasian strategi. Dalam pengimplementasian strategi ini itu adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi tersebut, atau bisa dibilang penerapan dari visi dan misi yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pengevaluasian strategi. Dalam tahap ini kita menganalisa kembali implementasi yang telah kita jalankan dalam mencapai visi dan misi di perumusan strategi. Apakah berhasil atau tidak dalam pencapaian proses tersebut. Bahasan berikutnya adalah konsep dasar manajemen strategi. Pertama, manajemen strategis bersifat jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Yang kedua adalah manajemen strategis bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai lingkungan yang ada. Yang ketiga, manajemen strategis dimonitoring langsung oleh manajer tingkat puncak atau pemimpin puncak pada suatu organisasi. Yang keempat, manajemen strategis berorientasi pada masa depan. Dan yang kelima, manajemen strategis didukung oleh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi yang ada pada organisasi tersebut. Nah, itu tadi beberapa pembahasan singkat atau umum tentang manajemen strategis. Di sini saya simpulkan secara singkat saja tentang manajemen strategis. Manajemen strategis itu sendiri adalah suatu proses mencapai tujuan yang bersifat mendasar yang dibuat oleh pemimpin dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Tentu dalam manajemen strategis ini berfungsi untuk mengefektivitasan dan pengefisiensian dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya gitu. Dan ya teman-teman, saya meminta maaf apabila dalam penyampaian materi saya pada video kali ini tentang manajemen strategis terdapat kata-kata yang kalian kurang mengerti. Jika kalian ingin bahan materinya yang saya sampaikan tentang manajemen strategis, bisa kalian download sendiri di link deskripsi di bawah ini ya. Oh ya teman-teman, saya juga berpesan pada kalian semua untuk tetap di rumah aja, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya atau urgent. Dan juga tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, dan juga tetap produktif walaupun di rumah aja. Sekian dari saya pada video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat pada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM to the PM, PM to the AM.